Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik, sebelumnya kami dari kelompok satu yang beranggotakan 5 orang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu e-korporasi. Anggotanya yaitu saya sendiri, Rintan Filosofi, sebagai moderator, Dio Ageng Fernando, Nestio Rizky Prasetyo, Joey Vendika, dan Muhammad Akbar Al-Rashid. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Yang pertama adalah apa itu e-koperasi? E-koperasi adalah sebuah aplikasi yang terkhusus untuk menyediakan peralatan alat tulis atau ATK dan percetakan serta menyediakan jasa untuk desain poster. Selanjutnya, untuk tren industrinya, mahasiswa seringkali memiliki jadwal yang padat dan tidak memiliki waktu untuk mencari peralatan kuliah atau jasa percetakan secara langsung. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk solusi cepat dan praktis yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi digital semakin berkembang di kalangan mahasiswa. E-koperasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk menyediakan layanan yang mudah diakses sesuai dengan preferensi generasi digital. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, saya akan menyampaikan mengenai potensi pasar dan bersaing. Potensi pasar untuk e-koperasi terutama terfokus pada segmen mahasiswa di berbagai kampus. Dengan jumlah mahasiswa yang besar di perkotaan, terdapat potensi pasar yang signifikan untuk layanan yang memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal peralatan kuliah dan jasa percetakan. Di sisi lain, pesaing utama bagi e-koperasi adalah toko alat tulis fisik yang sudah mapan di sekitar kampus, serta aplikasi e-commerce lain yang menyediakan barang-barang umum. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang lain. Oke, di sini ada peluang dan tantangan e-koperasi. Peluang e-koperasi yang pertama adalah potensi pasar yang besar. Adanya populasi mahasiswa yang besar di berbagai kampus memberikan peluang besar bagi e-koperasi untuk menjangkau pasar yang luas. Yang kedua ada tren penyediaan solusi digital. Permintaan akan solusi digital yang praktis dan mudah diakses terus meningkat di kalangan mahasiswa. Ini merupakan peluangan bagi koperasi untuk menyediakan platform yang efisien dan efektif bagi pelanggan. Yang ketiga ada kemitraan dengan pihak lain. Peluang untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti kampus, penyediaan jasa logistik, atau penyediaan layanan pembayaran online. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama, tantangan di sini adalah persaingan yang ketat. Persaingan dengan toko alat fisik yang sudah mapan di sekitar kampus serta aplikasi e-commerce lain. Yang kedua ada pembangunan kepercayaan pengguna. Sebagai aplikasi baru e-koperasi mungkin menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan. Yang ketiga ada logistik dan penyediaan barang. Memastikan sistem logistik yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat waktu merupakan tantangan teknis yang perlu diakses oleh koperasi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada target pasar. Yang pertama itu targetnya itu ada mahasiswa, yang kedua dosen atau staf administrasi, dan yang ketiga pegawai kantor di sekitar kampus. Dengan menargetkan segmen pasar ini secara efektif, e-koperasi dapat memperluas basis pelanggannya dan meningkatkan keberhasilan dalam bisnisnya. Next. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada pemasaran digital.
Ini memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga lain sebagainya untuk mengiklankan ekoprasi dan menjangkau mahasiswa serta komunitas pendidikan secara online. Yang kedua, kemitraan dengan kampus. Berkolaborasi dengan pihak kampus untuk mempromosikan ekoprasi kepada mahasiswa melalui acara kampus, situs web universitas, dan bulletin elektronik. Yang ketiga, program referral. Ini membangun program referral di mana pengguna yang mengundang teman-teman untuk menggunakan ekoprasi mendapatkan insentif atau diskon tertentu. Yang keempat, pemasaran konten. Membuat konten yang informatif dan bermanfaat terkait kebutuhan mahasiswa dalam hal peralatan kuliah dan jasa percetakan. Yang terakhir ada promosi khusus. Ini menawarkan promosi khusus, diskon atau paket bundle untuk mahasiswa, seperti diskon untuk pemesanan pertama atau diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Ekoprasi berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan menjawab kebutuhan mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dengan mengambil langkah-langkah strategis dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul, Ekoprasi memiliki prospek yang cerah untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri e-commerce perkuliahan. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya, silakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Atau cukup? Ya, Intan, silakan. Izin bertanya, tadi tuh kan tempatku sinyalnya agak setengah-setengah, jadi kurang dengar di bagian kelebihan dari platform yang kalian buat gitu. Jadi kelebihannya apa? Oke, baik. Terima kasih, Intan. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Mungkin kita butuh waktu sebentar ya, Intan, untuk menjawab pertanyaan dari Intan. Oke, siap. Oke, baik.
Sebelumnya izin menjawab pertanyaan dari Intan. Tadi kan Intan pertanyaannya itu apa kelebihan dari aplikasi e-commerce sendiri. Jadi aplikasi e-commerce ini memiliki beberapa kelebihan yang pastinya menonjol di pasar e-commerce pendidikan karena aplikasi kami ini adalah menurut kami setelah kami survei itu merupakan satu-satunya koperasi yang menyediakan alat tulis gitu. Apalagi ini kan e-koperasi. Yang pertama itu berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan menjawab kebutuhan mereka dengan cara yang paling efisien dan efektif. Kemudian kelebihannya juga, e-koperasi juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam pasar e-commerce pendidikan dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi mahasiswa serta lembaga secara keseluruhan. Dengan fokus pada inovasi produk dan layanan pemasaran yang efektif, serta pelayanan pelanggan yang unggul. E-koperasi juga memiliki potensi pasar yang besar, terutama dengan adanya populasi mahasiswa yang memberikan maaf Intan, maaf ya, agak grogi. Oke, mungkin bisa aku lanjutin ya. Apa namanya? Setelah kita berlima itu menimbang dan mungkin mempertimbangkan juga semuanya. Kenapa kok kita ngambil judul ini ya karena pasti punya nilai tersendiri gitu. Untuk e-koperasi sendiri ini juga termasuk e-commerce juga. Karena di situ terjadi yang namanya peristiwa jual beli. Kelebihannya apa sih dari e-commerce yang lain mungkin ya karena di sini kita berfokus pada sektor penunjang pendidikannya gitu seperti ATK dan mungkin percetakan gitu yang akan kita angkat di sini dan mungkin ditanyakan bedanya apa sih sama yang fotokopinya itu bisa ditelepon langsung gitu. Ya bedanya kita lebih terstruktur gitu loh. Seperti itu. Kita lebih terstruktur dan kita di situ udah ada alurnya segala macam untuk sekiranya kita memesan gitu. Kemudian di situ selain itu juga ini juga mungkin bisa jadi terobosan baru ya buat mungkin kampus-kampus atau mungkin ini bisa juga diaplikasikan ke sekolah juga yang namanya di setiap sekolah juga pasti ada koperasi gitu. Koperasi di sini ya koperasi sekolah gitu bukan koperasi yang lain-lain seperti itu. Selain sekolah juga mungkin kita bisa kita tawarkan ini ke lembaga-lembaga yang lain gitu yang merupakan lembaga pendidikan juga seperti itu. Jadi di sini kita bisa menjual platform dan juga bisa melakukan berwirausaha juga di sini seperti itu. Gimana Tan? Paham nggak kira-kira? Cukup paham sih. Oh ya, berarti untuk sasarannya sendiri itu lebih kayak ke mahasiswa atau siswa-siswa gitu kan? Ya nggak sih? Iya, Iya, utamanya itu untuk mahasiswa gitu. ya yang Oke, pasti cukup. nggak cuma mahasiswa aja, tapi di lingkungan kampus juga, Tan. Oke. Siap. Makasih. Ya, cukup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup? Jika sudah cukup, mungkin kita sudahi. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys. Semangat.